Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah masih diberikan kesempatan kumpul dengan protokol kesehatannya tetap dijaga ya. Untuk memulai webinar ini tentang pemberdayaan lingkungan pemanfaatan internet. Pada kesempatan kali ini kami mendapat kesempatan untuk mengundang ibu dan kami ibu selaku dosen kewirausahaan dari Fakultas Koperasi. Untuk kesempatan ini mungkin Bu Benar. Oke. Ngapunten ya Mas ya. Suaranya dari sana ke saya ini agak putus-putus. Mau sudah boleh dimulai atau pripun? Monggo dimulai Bu. Siap. Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing ibu-ibu sekalian. Nggih. Salam kenal. Saya Unan Yusmaniar Oktiawati dari Sekolah Vokasi UGM, Bu. Kebetulan kemarin dikontak kalian Mas Kevin. Mungkin saya akan sedikit sharing terkait dengan kewirausahaan, makaten. Nah, nanti kaitannya dengan pemanfaatan internet untuk keperluan kemajuan perkembangan di kewirausahaan di Desa Ngerangan. Alhamdulillah mugi sehat sedaya nggih dinten iki. Nggih. Mungkin sedikit sharing dari saya, Bu, terkait dengan kewirausahaan. Sebagaimana arti kata wirausaha itu sendiri, wira niku kan pejuang nggih. Orang yang terus berusaha mengaten. Nah, niki lalu wirausaha itu nantinya menjadi pejuang, mungkin bisa merubah peluang-peluang yang ada di sekitar kita, yang bisa menjadi uang mungkin seperti itu. Nah, itu nanti yang harapannya bisa dikembangkan lebih lanjut. Berikut tertampil niki salah 2 bisnis yang kebetulan juga saya ikut di sana. Yang pertama niku gudeg manggar, Bu. Mungkin ibu-ibu sudah tahu semua nggih manggar, bunga kelapa niku. Nah, niku kan khasnya Jogja, itu ada makanan yang disebut dengan gudeg katen. Nah, biasanya itu gudeg tidak hanya nangka yang biasa dikonsumsi begitu. Ini juga ada jenis lain dari gudeg yaitu gudeg manggar ini. Jadi dari bunganya kelapa, Bu, itu juga bisa diolah menjadi gudeg. Lalu yang kedua niki yang sebelah bawahnya itu adalah olahan kentang, Bu. Jadi kalau biasanya mungkin ya hari-hari nggih ibu saya juga dulu sering buat ininya menunya begitu. Kentang diparut halus gitu lalu dicampur dengan bumbu, gula,
dan lain-lainnya menjadi kering kentang. Nah, selanjutnya karena kita berusaha juga untuk mencapai tempat lain begitu, ke daerah yang lain, lalu kering kentang itu dikemas dalam plastik berzip, ada penutupnya di atas supaya bisa menjadi lebih tahan gitu. Tapi ini juga tidak menggunakan pengawet, dua-duanya tidak menggunakan pengawet sehingga secara kesehatan insya Allah masih bisa dimakan tanpa zat pengawetnya. Lanjut Mas Kevin. Next slide Mas. Ya. Sebagaimana yang ibu-ibu sudah ketahui nggih, kalau bisnis itu biasanya ada yang perlu dipersiapkan. Apa-apa saja sih yang perlu dipersiapkan gitu. Kalau dari saya pribadi mungkin menyarankan berdasarkan pengalaman itu ada analisa SWOT. Di sana kita bisa mempertimbangkan banyak hal yang perlu diperhatikan sebelum menjalankan suatu usaha. Dari SWOT ini sendiri yang pertama itu adalah strength, kekuatan. Apa sih kelebihannya gitu. Kalau misalnya di daerah ibu-ibu itu sudah banyak ini nggih, sudah banyak objek wisata begitu. Nah, kemungkinan kan kekuatannya itu adalah banyaknya tamu yang akan datang ke daerah tersebut. Nah, dari situ kita bisa menonjolkan apa sih khasnya daerah kita gitu. Misalkan kalau di Ngerangan tuh apa Bu biasanya makanan daerah khas kah gitu? Atau cemilan yang khusus seperti itu? Nah, itu bisa kita kembangkan lebih lanjut. Itu yang nanti kita tawarkan kepada tamu yang datang ke desa kita. Itu yang S pertama. Lalu yang kedua weakness, yaitu kelemahan. Kalau tadi kita sudah, wah potensinya berarti banyak tamu yang bisa datang nih. Kita bisa menawarkan makanan-makanan khas, cemilan khas, atau mungkin kerajinan, hasil kerajinan, ataupun juga apa misalnya jasa mengantar ke tujuan-tujuan wisata sambil bercerita bagaimana sejarahnya mungkin seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah kelemahannya. Kelemahannya apa nih? Dari suatu usaha itu. Nah, kalau misalnya makanan ya berarti harus ada yang memasak begitu ya. Kalau harapannya untuk tamu-tamu berarti kan makanannya harus banyak, bisa tahan misalnya seperti itu. Jadi nanti kelemahan-kelemahan itu berusaha untuk kita cari solusinya jadinya seperti apa. Itu. Lalu kemudian opportunity, kesempatan. Nah, ini kurang lebih juga yang seperti tadi terkait dengan kekuatan, kelebihan itu tadi. Kesempatannya apa nih? Nah, kesempatannya adalah misalnya karena tadi yang mau kita tonjolkan adalah makanan khas, bisa jadi dari daerah lain tidak ada ya seperti itu. Nah, itu yang mau kita tawarkan. Kesempatan lainnya misalnya belum banyak yang memproduksi itu di daerah, di sekitar situ misalnya gitu. Nah, itu juga bisa dikembangkan lebih lanjut. Lalu yang selanjutnya adalah tantangan. Nah, selain juga tadi kita sudah punya potensinya apa, kekurangannya bagaimana, terkait dengan itu, apa nih kira-kira yang nantinya akan dihadapi begitu. Kalau kebetulan kalau terkait dengan kuliner, makanan ya berarti tantangannya kan kalau ndak habis gimana gitu ya, ataupun kita masaknya kapan, nanti si tamunya, si pembelinya nggak langsung makan misalnya seperti itu.
Nah, ini sebagai contoh untuk yang gudeg tadi, di bisnis yang sudah berjalan ini, kami juga menyediakan kemasan yang vakum, Bu. Sudah dibekukan gitu, frozen. Kemudian dikemas dalam plastik kedap gitu. Sehingga harapannya tanpa bahan pengawet, tapi juga masih bisa dibawa nantinya dengan pembelinya nanti, tamu-tamunya nanti itu juga. Gitu misalnya. Nah, ataupun juga selain itu bisa untuk menjangkau tempat yang lebih jauh di luar dari daerah misalnya seperti itu. Ada pesanan masuk misalnya, nah itu juga bisa kita kirim. Juga dikemas dalam kotak styrofoam busa nggih, gabus itu, yang putih itu, sehingga nanti kalau dikirimkan ke luar kota masih bisa terjaga kualitas makanannya. Gitu. Nah, dari situ harapannya dari analisis itu kita bisa menentukan kira-kira apa ya usaha yang bisa dikembangkan lebih lanjut gitu, sesuai dengan kondisi daerahnya, sesuai juga dengan SDM-nya, orang-orang yang nantinya berkecimpung di sana, ataupun juga lokasi tempat kita nantinya berproduksi. Begitu. Lanjut Mas Kevin. Lalu selanjutnya setelah kita menganalisis, nantinya kan kita akan bergerak ya, memulai usahanya. Kalau nantinya yang kita pilih adalah misalkan makanan itu tadi, tentunya ada 2 hal penting yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama tentang produksi, menghasilkan barangnya itu bagaimana. Lalu yang kedua terkait dengan distribusi. Nantinya mau dimarketkan di mana, mau dijual kemana, seperti itu. Nah, untuk yang produksi ini, tadi ya, tentunya kita perlu orang yang memang akan membuatnya. Kalau masakan ya berarti akan memasaknya, begitu. Ini juga ada contoh yang lain itu, donat. Bisa dibilang mungkin semua orang yang tadi Mas, semua orang bisa membuat donat nggih. Nah, mungkin dari situ apa nih yang mau kita kembangkan lebih lanjut gitu. Nah, ini salah satu inovasinya adalah diberi hiasan di atasnya. Jadi sebenarnya kalau membuat donat itu kan resep dasar nggih, roti beragi seperti itu. Nah, yang dijadikan daya tarik selanjutnya adalah misalnya toppingnya itu. Jadi dihias, entah diberi keju, entah diberi coklat dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin juga kalau di bisnis yang lainnya, yang gudeg tadi misalnya, kami buat di besek-besek, Bu. Jadi per besek begitu kita kemas, lalu dipita. Jadi cantik-cantik seperti itu untuk hantaran, untuk oleh-oleh begitu, masih bisa bernilai yang lebih tinggi dibandingkan kalau hanya biasa di rumah makan seperti itu. Nah, ini bisa dibawa juga ke tempat yang lain. Nah, selanjutnya setelah kita sudah bisa produksi sekian banyak mengikuti peluang ya tadi ya, potensinya berapa, SDM-nya berapa begitu. Kalau masak sendiri ya kan ada maksimalnya juga nggih. Kalau bisa bersama-sama mungkin bisa lebih banyak yang diproduksi. Selanjutnya terkait dengan distribusinya. Nah, untuk ini ada yang namanya pemasaran. Bisa secara offline seperti biasa kita membuka rumah makan misalnya atau membuka warung di sekitar tempat wisata. Atau juga nah ini, perkembangan yang selanjutnya adalah dengan online, Bu. Jadi kalau jenengan punya di situ kan sinyal sudah lumayan nggih Mas Kevin ya? Sudah ada ya? Ya terjangkau begitu. Nah, itu bisa kita manfaatkan juga untuk pemasaran gitu. Salah satunya itu adalah aplikasi yang dinamakan Instagram, Bu.
Ini kalau bisa dicek di Instagram gitu, salah satu yang, saya pegang ini namanya Gria_Hania. Nah, di sana bisa posting di sana, bisa disampaikan di sana foto-foto produk yang kita buat. Jadi kalau di Gria_Hania ini ada ayam bacem, ada sambal goreng kerni, ada gudeg manggar tadi itu, dan yang lain-lainnya. Jadi seperti apa nggih, daftar menu begitu nggih, tapi versi online-nya. Harapannya apa? Harapannya tidak hanya orang-orang yang pernah datang ke situ saja yang bisa melihat, apa sih yang bisa diproduksi dari sana gitu, tapi juga daerah luar, bahkan sampai ke luar negara, tetangga seperti itu. Ya nanti tapi itu untuk perkembangan selanjutnya. Itu. Karena nanti juga ini salah satu kemasan yang saya tuliskan di situ, saya letakkan gambarnya di sana, di plastik vakum begitu. Jadi setelah dimasak, Tana di nggak langsung panas-panas gitu nggih, eee, diangin-angin dulu seperti itu, lalu dimasukkan ke dalam plastik vakum ini. Lalu divakum, sehingga itu tadi, tidak terkontaminasi dengan udara luar, harapannya menjadi lebih tahan, begitu. Nah, selanjutnya juga, dari Instagram itu tadi, kita bisa menggapai calon pembeli dari luar, yang bisa melakukan pre-order, pesan dahulu, begitu. Jadi, produksi yang nantinya bisa kita buat, bisa menyesuaikan dengan pesanan yang ada, sehingga tidak mubazir begitu nggih, gitu. Nah, nanti dari yang kemasan vakum ini, bisa juga nanti dibekukan, dilengkapi dengan es, untuk pengiriman ke luar daerah juga. Jadi jangkauannya nanti bisa lebih luas lagi. Ya, kira-kira begitu sih yang bisa dimanfaatkan dari internet terkait dengan perluasan pemasaran dari, produk kewirausahaan itu, gitu. Nah, mungkin nanti untuk teknisnya terkait dengan Instagram, timnya Mas Kevin bisa ini nggih, bisa membantu kalau ada yang perlu eee coba begitu, step-stepnya untuk membuat, akun ini. Itu. Jadi, sekedar ini saja, sekedar sharing saja yang gudeg manggar ini, bahkan, sebelumnya itu sudah sampai ke Hong Kong, Bu. Kita sudah sempat mengirimkan sampai ke Hong Kong sana. Jadi, ya itu tadi, vakum, lalu dibekukan, di kotak, di styrofoam itu gabus, dikirimkan dengan kargo yang dititipkan pesawat itu. Kurang lebih, berapa ya, 3, 4 hari begitu pengirimannya sampai di sana, alhamdulillah masih bisa dinikmati jadi obat rindu masakan, daerah. Nggih. Terakhir semuanya berproses nggih. Jadi memang yang harus last slide, Mas. Dimulai dari produksi yang awalnya itu mungkin baru bisa lingkungan keluarga gitu, bisa berkembang ke saudara-saudara yang sudah kenal, lalu bisa ke tetangga-tetangga, ke desa sebelah mungkin seperti itu, bisa lebih dikembangkan. Juga mungkin inovasi-inovasi atau perkembangan menu-menunya mungkin seperti itu, kalau terkait dengan makanan. Ini yang, saya sampaikan ini 9 menu dan masih ada menu-menu yang lainnya lagi, gitu.
Nah, yang ini gambar ini yang tadi saya sampaikan itu. Dibeku, divakum, di kotak, dikirim bahkan sampai ke Hong Kong itu tadi. Itu lalu juga ya memang tidak instan juga nggak terus sekarang buat lalu besok sudah langsung bisa kemana-mana gitu ya, nggak seperti itu juga, semuanya berproses. Yang jelas semoga bisa bersemangat gitu, karena yang itu tadi kembali ke definisinya wirausaha itu nggih dados wira, jadi pejuang. Kalau pejuang kan ndak terus sekali nyoba langsung sudah seperti itu kan mboten nggih, tapi juga terus berusaha. Masalah laku tidaknya yang penting kita usaha dulu. Karena sudah ditetapkan kalih yang Maha Pengatur, semuanya sudah ada. Dan ya itu tadi, dia sudah mengatur semuanya, kita tinggal berusaha, hasilnya kita serahkan kepada dia. Mungkin itu sedikit terlalu cepat ya. Mungkin setelah ini kita bisa diskusi begitu ya Mas Kevin ya. Hari Lebaran makan ketupat, nyuwun pangapunten sedaya lepat, mugi-mugi bermanfaat. Monggo menawi wonten bahan diskusi, saya dengan senang hati saya kembalikan ke Mas Kevin. Terima kasih penjelasannya tentang materi pemanfaatan internet. Monggo konsultan hutan atau sharing soal tutup nggak Bu? Nggak jelas ya Mas. Maaf. Mungkin diketik aja ya Bu pertanyaannya. Gimana tadi ibunya? Ngapunten. Jauh sekali suaranya. Suaramu kedengeran sih Mas. Suara ibunya nggak kedengeran saya. Siap. Nah, suaranya Mas Kevin juga jelas kok di saya. Cuma tadi terlalu jauh saja mungkin.
mungkin Tadi suaranya terlalu jauh, mungkin jadi saya nggak bisa menyimak. Tadi sudah ada pertanyaan? mungkin monggo Bu. Sudah ada pertanyaan nggak? Monggo. Ngapunten, Bu. Nggih, vakum nggih. Oh. Terkait plastik vakum ya, Mas ya? Ya Bu, mau menanyakan soal alatnya. Alat. Oke. Nggih. Sebenarnya beragam ya, Bu. Maksudnya macam-macam ininya, jenisnya. Tentunya yang lebih mahal lebih bagus, Bu. Jadi kemampuan memvakumnya juga bisa lebih lebih apa ya, lebih vakum, lebih rapat begitu kan. Jadi udaranya bisa sedot lebih mantap gitu supaya lebih tahan. Tapi untuk rata-rata begitu nggih. Itu sekitar mulai dari 500 700 gitu, Bu. Ribu untuk alatnya. Untuk plastiknya sendiri nggak terlalu ini sih, nggak terlalu ya macam-macam juga nggih. Ada ketebalan dan ukuran yang berbeda gitu. Gitu, Bu. Tapi itu memang sangat membantu untuk itu, untuk pengemasan ya. Jadi bisa lebih tahan itu tadi. Sekitar 700 gitu, Bu. Nggih, masaknya masak biasa, Bu. Masaknya masak biasa, Bu. Jadi kalau tadi di slide itu sempat saya tampilkan itu masih pakai tungku luweng kayu itu, Bu. Dibakar. Masaknya masih seperti biasa. Tapi kemudian itu tadi setelah dimasukkan ke vakum dibeku. Jadi setelah dimasukkan vakum lalu dibekukan sampai batu itu loh, Bu. Kayak es batu itu. Itu lalu ditambahi lagi sekelilingnya makanan itu dikasih es batu juga. Jadi double. Makanannya itu sendiri beku, sekelilingnya juga ada es batunya. Ditambah lagi kotak styrofoam itu tadi. Gabus yang putih itu. Nah, itu kan menahan supaya esnya tidak terlalu cepat mencair nggih. Sama seperti termos begitu. Itu. Lalu di luarnya ditambah lagi ini plastik bubble itu. Begitu. Sampai Hongkong, Bu. Lama Bu. Tapi ya memang ongkos kirimnya jadinya ya lumayan. Dalam? Kalau pengiriman seperti itu misalnya dari sini harga makanan 20.000 itu misalnya Bu. Terus jaraknya manggar atau berapa satu porsi lah. Kemarin harga akhirnya berapa itu harga sama pengiriman. Nggih. Kemarin kebetulan kita sekalian gitu ya. Jadi kalau misalkan cuma satu porsi itu ya mahal di ongkos jadinya kan. Jadi kemarin yang ke Hongkong itu sekitar langsung, kok saya lupa persisnya, 10 kilo apa ya sekalian. Itu.
Kalau 10 kilo tadi asumsinya banyak banget ya. Berarti ongkirnya berapa kalau 10 kilo itu ke Pak Lopang gitu? Sebentar, kok saya lupa persisnya berapa. Kayaknya sekitar 400 apa ya? 400.000. Ongkirnya 400.000. Karena spesial Nggih. dengan tanggal lah. Jadi memang kalau sudah jauh begitu kan memang enggak ini ya, enggak cucuk jadinya kalau cuman ngirimnya sedikit-sedikit gitu. Kalau yang untuk Lebih baik sekalian banyak. ada luar negeri misalnya angkat putra itu kan sudah recommended ya Bu. Ongkirnya saya kira nggak sebanyak itu ya Bu. Nggih. Tapi mungkin kalau ini ya, ya tergantung juga sih. Ralat. Ternyata 2 kilo itu 180. Berarti 90.000 sekilonya. Yang ke Hong Kong tadi. Ya betul, berarti susah-susah gitu. Ya memang sebaiknya yang ini memang sebaiknya sekalian banyak begitu. Kalau alatnya Kebetulan yang dikirim kemarin itu memang orang Indonesia yang kerja di sana. Pripun? tahu apa itu ada contoh satunya nanti alatnya. Duh, Oh ya. ngapunten, kok nggak jelas nih. Pripun? Alat vakum Bu, pengen lihat apakah ada alatnya yang Ibu apakah sudah dilihat. Oh. Alatnya itu sebenarnya seperti ini sih. Mas Kevin bisa sekalian browsingin nggak sih? Nanti lama juga di saya. Vacuum sealer ininya, keywordnya. Kok saya nggak nyimpen ininya ya? Saya nggak nyimpen gambarnya. Bentuknya tuh kayak alat laminating itu loh, Mas. Zip di pinggirnya plastik. Yang seperti apa? Mulai yang 1 sampai 25. Tergantung mungkin lebarnya. Nggih, itu. Nah, jadi kan itu tergantung plastiknya nggih, seberapa ukurannya juga. Oh, itu ada yang murah malah, yang cuma kecil-kecil itu. 100-an. Ada yang 25 malah ya. Tapi kemudian itu nanti akan berbeda kemampuan ininya, memvakumnya itu. Ada yang masih ada rongganya begitu. Ada yang memang rapat, nggak ada udaranya. Itu.
misalnya ya, nantinya ada bengur produksinya ada bayangannya kan ini tempe bengur itu kan dirindukan oleh kayak tadi di luar negeri. Oh, betul Pak. Nggih, sakit nggih niku. Kemana Bu untuk biar bisa jadi beku? Saya kemana pengen frozen untuk bengur ini biar saya dikirim luar kota awet. Nggih. Ya walaupun saya belum pernah membekukan tempe lalu bertahan berapa lama gitu ya, karena kalau di rumah saya ya cuma sehari aja tahannya. Sudah habis maksudnya. Makan tempe semua. Itu ini nggih. Mungkin perlu dilapis lagi gitu ya dalamnya supaya tidak kan dia ada jamurnya ya. Jadi perlakuannya mungkin perlu sedikit berbeda. Seperti apa itu? Kalau berapa lamanya saya belum ini juga sih. Belum berani bilang nanti tidak salah. Kalau yang gudeg itu Pak, di gudegnya kan juga ada tahu tempe, tapi ya udah dimasak, sudah mateng. Nah itu yang dibekukan. Itu masih bisa bertahan di vakum itu. Sampai 4-5 hari. 4-5 hari itu masih. Kalau ibu buatnya tempenya kalau bisa mateng malah lebih awet. Direbus dulu gitu. Nggih, betul Pak. Iya. Nanti direbus terus divakum. Betul. Kalau sudah mateng dibeku. Punya itu apa? Tanda tanya masih bisa dikonsumsi seperti apa itu kita uji cobakan gitu. Nggih, sepertinya begitu. Ya, soalnya kan kalau sudah mateng kan jamurnya juga sudah tidak terlalu bereaksi ya, maksudnya tidak berkembang lagi gitu kan. Kadang kan sebenarnya yang membuat basi itu kan karena ada bakteri yang ikut di makanan itu ya. Nah, kalau misalnya udah mateng ya dibuat sampai setanak yang bisa gitu. Jadi saat divakum itu memang sudah tidak bereaksi lagi gitu karena udaranya juga disedot dengan vakum itu tadi. Ya, mungkin bisa dimasak dulu. Tapi kalau boleh sharing, selama ini pernah ngirim paling jauh kemana gitu? Atau pernah ngirim boten nggih? Ada pengalaman kirim keluar Klaten? Kerupuk ya. Oh iya. Dibawa nggih? Ya dibawa. Oh iya. Ya kalau di hand carry mungkin memang lebih aman ya karena memang dibawa terus nggak lama kan, perjalanan pesawat kan berapa jam. Memang lebih aman nih, seperti itu sih. Ini saya kenalan Bu, kenalan. Buunan. Inggih. Dari Sepang Bu, kalau Mr. Gugun dari Bumdes Lerang Jaya. Nggih. Ini ada produk bengur ini yang saya dapat dulu dari proses pertama kali di Bumdes ini. Yang menanyakan ke Korea tadi, produknya seperti ini Bu. Jadi ini semua ada kerupuk, ada keripik, ada tempe, ada kacang, macam-macam. Nah, yang menjadi kalau kerupuk tidak eksis insya Allah karena produknya sudah
lumayan bagus dan diminati juga. Terus ini yang untuk yang banyak orang itu jadi ciri khas juga di desa kami yang dibentuk itu. Biar nanti apa ya? Biar buat pemberdayaan masyarakat. Nah, ini yang paling saya harapkan dari itu selain tadi marketing juga mungkin bisa jadi konsultan kami walaupun cuma apa ya Bu tanya-tanya itu boleh ya Bu dan Siap. kalian minta izin gitu sama kontak. Ye, siap. Mungkin karena itu sudah, kalau sudah jadi kerepek malah sudah ini nggih, sudah kering ya. Ya. Kalau sudah kering, nggak perlu dibukukan lagi kan, berarti tinggal di ini aja, tinggal di vakum gitu, saya rasa sudah tahan lah itu untuk ngirim jauh-jauh seperti itu, bisa lebih diluaskan lagi. Itu menarik juga sih karena memang sudah khas nggih, maksudnya kan tidak banyak juga yang masih produksi begitu, sementara mungkin ada yang kangen mau mengkonsumsi itu lagi gitu. Nah, dengan adanya Instagram misalnya itu saya rasa juga bisa diperluas jangkauannya juga sih Pak untuk pemasarannya. Nanti boleh kontak lebih lanjut lagi nanti lewat Mas Kevin juga boleh. Ini mohon maaf saya merasa tidak maksimal karena nggak terlalu ini nggih. Nanti ya kapan-kapan nanti main ke sana. Siap, insya Allah. Ya. Tapi kalau kemasan vakum gitu belum pernah dicoba nggih? Belum pernah, belum punya alat. Oh nggih. Nggih. Kalau itu tadi kan mungkin di ini ya, di apa, dibakar atasnya nggih ininya. Ini pakai atau sudah ada yang itu plastik? Yang udah ada zip, yang udah ada zipnya itu ya? Ya. Memang kalau Tapi kayaknya di situ nggak ada ini sih Mas, nggak ada yang kemasan ininya nggak Pak Teo kelihatan. Yang kemasan beku. Coba turun ke bawah deh. Nggak kelihatan kayaknya yang vakum, kemasan vakum di situ. Nah, nanti kalau menggunakan Instagram misalnya atau web malah ya, blogger gitu mungkin blogspot, Mas Kevin mungkin juga bisa ngajari juga Mas. Di page gitu. Itu nanti ada yang namanya hashtag, dikasih keterangan lagi untuk supaya kalau ada orang yang mencari terkait dengan tempe bengok misalnya gitu, nah nanti bisa langsung tampil juga di sana.
Nah, kalau yang ini enggak ini sih, enggak vakum. Yang ini ya sampai kamar serving. Nggih. Nggih, kalau yang ini apa seputar Jogja. Untuk yang seputar Jogja. Kami bikin tiwul juga, kan saya di BUMDes itu mendampingi seluruh PKKMT, seluruh kampung untuk menggeliatkan wisata desa gitu. Nah ini kalau di sini ada bentuk Nggih. macam, di kamu juga ada tiwul sambal bawang, ya ini dari saya rintis, alhamdulillah ibu-ibu itu luar biasa masakannya, tinggal kita bantu seperti masak sengaja mereka prosesnya juga sangat bersih. Ini setiap kampung ada kekhasannya di tangan. Nggih. Itu di passionnya di Nggih. Iya, kebetulan kan juga sekarang tuh menu-menu Jawa gitu ya, menu-menu tiwul gitu tuh sekarang ngehits lagi gitu ya, bahkan nggih. Ya bahkan kalau di Jogja ya Mas Kevin ya, warung-warung makan, restoran-restoran itu ya menunya itu kembali ke lodeh, tempe mendoan, seperti itu. Dan yang datang itu ya mobil-mobil gitu yang beli itu. Jadi mungkin memang berpotensi gitu untuk dikembangkan lebih lanjut, tinggal entah pengemasannya, entah distribusi marketingnya begitu. Sehingga amat sangat mungkin untuk diperluas lagi pasarnya. Ini ada proses jamu. Kalau Oh iya. Sip. Tiap hari produksi ya Pak berarti ya? masih botol. Aduh. Ngapunten, suaranya kok hilang di saya. Mungkin ini Bu ada sedikit tips dan saran untuk misalnya optimasi produksi harian yang baik di mana atau mungkin apa pengawetan yang biasa dipilih sama Bu Unan gitu Bu. Gimana? Maaf. Sebentar. Gimana atau tadi tips memilih vakum fillernya mungkin. Tips memilih apa? Memilih alatnya vakum filler itu tadi mungkin dari apa brandnya atau apa yang bisa dipertimbangkan. Oh nanti saya ini kan aja ya, infokan mungkin ya yang sudah pernah dipakai gitu ya. Soalnya ya belum semua dicoba juga. Yang jelas kalau yang murah-murah itu memang cuma kecil ininya, apa, penampangnya ya kecil, jadi kalau plastiknya besar ya nggak bisa gitu, kecuali mungkin kalau plastiknya panjang gitu ya. Tapi kan kalau plastiknya panjang ya berarti memvakumnya tidak terlalu optimal gitu.
Tapi ya yang kisaran 700-an 1 juta itu jelas lebih bagus kualitas ininya, kualitas memvakumnya. Dan lebih awet juga. Yang murah-murah itu ternyata juga nggak lama juga sih. Jadi kemampuan menyedot udaranya itu, memvakumnya itu juga sudah nggak semantap yang harganya di atasnya. Itu aja. Kalau mereknya apa? Nanti nggih. Bisa japri aja. Iya. Sebenarnya ada lagi ini sih, selain vakum itu, vakum dibukukan, juga ada kaleng itu loh Pak, kalau pernah tahu kemasan kaleng. Sekarang kan juga ada gudeg kaleng, terus rendang kaleng gitu. Nah itu ternyata juga bisa menjaga juga, tapi ya lebih mahal juga sih ininya, perangkatnya. Bentar, kok hilang lagi suaranya. Saya tak matiin kamera. Saya matiin kamera aja kali ya. Diulang coba Mas. Ya Bu, jadi kemarin dengar ya? Masih keputus ya? Mas, sharingnya di stop dulu Mas. Coba lagi. Dengar ya Bu? Mas Kevin, sharingnya di stop aja, biar suara di saya mungkin bisa lebih jelas. Coba diulang. Nah, kemarin rencananya N13 itu Bu mau merintis pasar event atau namanya pasar itu mungkin apa atau benar-benar menarik apa ya di lingkungan untuk apa saja baru kita ya. Kacang ya? Gimana Bu, terdengar? Kacang ya? Pasar Kempiang Bu. Ampiang. Kempiang ya, pasar mingguan. Kayak summer mungkin gitu ya Bu. Oke. Ini nggih, untuk kalau yang produk-produk ini saya tadi pertanyaannya gimana tipsnya supaya meningkatkan lagi atau dibentuk seperti apa gitu ya kacangnya ya? Benar enggak? Saya nangkepnya.
Ngapunten ini sinyalnya di saya nih memang sebenarnya sih kalau untuk produk-produk UMKM itu, bisa mungkin bekerja sama dengan semacam toko oleh-oleh gitu, ataupun juga terkait dengan, wisata gitu, entah travel. Ada nggak sih di situ homestay gitu ini juga nggak ya, berkembang juga nggak ya? Ya, tapi baru PSBB. Kan kan dekat dengan candi gitu saya rasa berpeluang juga untuk memasarkan itu juga. Karena kadang-kadang orang dari luar daerah itu kan, lebih ke penasaran gitu ya. Mungkin kalau untuk yang penduduk asli itu ya makan misalnya tempe tadi atau kacang itu kan kayaknya biasa saja gitu ya, tapi kalau untuk orang yang dari luar kan mungkin lebih lebih ke penasaran itu tadi, ingin tahu ininya seperti apa gitu, jadi rasa ingin mencobanya jadi lebih besar gitu. Nah itu yang saya rasa bisa dikembangannya ke sana gitu. Nyambung nggak ya dengan pertanyaannya? Pangapunten. Sama ini ada yang terkait tadi untuk membuat pasar mingguan gitu Bu. Itu Nah, itu menarik juga itu. Karena terkadang mungkin, sekitar itu juga bukan karena ndak mau ya atau, eee, nggak suka atau bagaimana, tapi karena memang mungkin ndak tahu gitu. Ternyata ada yang, bisa memproduksi banyak misalnya seperti itu. Mungkin kan kalau biasanya rumahan ya hanya eee, kapasitasnya nggak terlalu banyak gitu kan. Nah itu dengan adanya yang seperti itu menarik juga. Kadang kalau di beberapa daerah itu antar PKK-nya gitu kadang juga komunikasi. Jadi yang sini mengembangkan apa, yang sana mengembangkan apa gitu bisa saling saling kerjasama begitu. Juga ada kalau nggak salah itu di tingkat kabupaten mungkin ya, itu tuh ada dinas pariwisata, perindustrian seperti itu, yang juga ikut memajukan UMKM juga. Di sana menyediakan sarana untuk pemasarannya juga. Bahkan ada pendampingannya juga kalau saya nggak salah. Karena saya sempat sempat ikut juga yang di sini, yang di Sleman sini. Itu ada ininya, ada forum begitu. Jadi nanti saling diskusinya bisa di sana juga. Mungkin Mas Kevin kalau punya ini komunikasi ke atas sampai ke kabupaten gitu ada dinas-dinas itu, dinas-dinas terkait bisa disambungkan begitu siap Bu. supaya diskusinya bisa ke luar daerah juga. Kalian langsung bukan begitu saja webinarnya lagi. Nah. Nggih nggih. Ya memang, kalau pengalaman sih, lebih ke ini dulu ya, lebih ke produksinya dimantapkan dulu, baik dari sisi kualitasnya, kuantitasnya juga, seperti itu. Karena nanti misalkan sudah dipasarkan ke luar dan ternyata kemudian ordernya banyak gitu,
Kalau belum siap, kualitasnya juga belum stabil, itu juga sayang juga gitu. Pasarnya sudah dapat tapi produsennya belum bisa memenuhi gitu. Jadi mungkin bisa dikuatkan dari ininya dulu, dari sisi produksinya dulu itu dulu. Sambil meluaskan juga tentunya, tapi ya itu. Karena sempat ada cerita begitu, sudah dibantu pemasaran, terus tiba-tiba dapat orderan sampai 1.000 misalnya seperti itu, malah nggak mampu. Kan jadinya, yang mau pesan jadi, "Ah, wes lah, pesen yang liyane wae lah," malah seperti itu kan jadi sayang nggih. Ini apa, peluang jadinya terlewati begitu. Hasilnya ini tips marketingnya untuk ngambil lanjut. Kemudian mau menanyakan Bu, Gimana? terkait untuk teknik marketing di online, terutama yang Instagram ya Bu ya. Heeh. Ya. Instagram konsepnya mengutamakan visualnya itu, terus ibu-ibu di sini tadi sempat ngecek tidak langsung tampil harganya. Nah, apa memang lebih baik sengaja tidak langsung ditampilkan harganya supaya menghubungi lebih lanjut? Oh. Baik. Kalau terkait itu sebenarnya agak taktik ya. Maksudnya gini, kebetulan yang gudeg ini produsennya bukan saya, rekan saya. Saya bagian lebih ke marketingnya. Nah, kemudian juga ada beberapa rekan, reseller gitu ya namanya, penjualnya lagi, bagian marketingnya lagi itu menaikkan harganya karena, beliau posisinya tidak di Jogja. Jadi beliau nyetok di Jakarta, entah di daerah lain seperti itu. Nah, tentunya kan ada ongkos kirim yang dibebankan ke, yang beliau tanggung gitu, yang reseller ini maksudnya, yang di Jakarta misalnya seperti itu. Nah, dengan begitu kan jadinya harganya berbeda dengan harga yang ditampilkan, yang didapat dari si produsennya kan seperti itu. Nah, kenapa tidak menampilkan harganya? Karena ini kan lebih untuk ke ini ya, lebih untuk ke pengetahuan produknya gitu, informasi produknya. Apa-apa saja sih yang ditawarkan begitu. Nah, nanti untuk info lebih detailnya itu baru nanti disampaikan gitu. Lebih ke situ sih. Jadi karena kalau misalnya nanti saya itu tadi ya, saya tuliskan gitu, itu harganya nanti kan akan beda dengan teman yang di, Jakarta tadi itu. Karena beliau menanggung ongkir pengiriman dari Jogja ke Jakarta gitu kan. Jadi nanti agak 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 apa ya, agak
agak berbeda jadinya harganya, begitu. Tapi kalau untuk, detailnya ke calon pembelinya ya lebih memang baiknya memang detail harganya ya disampaikan di sana, bahkan, beratnya berapa gram, posisinya ada di mana, seperti itu, dikirimkan dari mana, nanti misalnya dikirimkan melalui apa, ongkos kirimnya berapa, itu kan sampai sejelas itu kan gitu. Gitu sih. Itu hanya ini saja, hanya hanya apa, taktik taktik, pemasarannya. Karena lebih ke informasi produk gitu. Gitu. Menjawab nggak kira-kira? Nah. Nggih. Tentang penentuan harga ini, Bu. Nggih. Sebenarnya sih memang tujuannya supaya orang-orang itu datang untuk menanyakan harga sih. Jadi ya memang apakah memang tertarik atau tidak gitu. Kadang kan ada yang, nggak semua orang juga mencarinya produk itu gitu ya. Lebih ke situ sih. Tapi ada juga di tempat yang lain misalkan seperti Shopee gitu ya, memang dituliskan harganya berapa, ongkirnya berapa, itu udah jelas gitu. Gitu. Misal ini Bu, penentuan harga yang lain Bu, secara umum. Nggih. Kalau ada ini UMKM yang ada di Ngerang ini kan lokal ya Bu, paling kabupatennya paling tahu kalau harian lah. Itu nggih. Itu saya yang saya tadi tentang tiwul sambal bawang. Itu satu desa itu harga jualnya. Nah, untuk penentuan harga itu atau image harga di masyarakat itu gimana ya Bu? Pembagian ke reseller dan harga pokoknya itu yang ini baru. Nggih. Kalau untuk ini ya, sistem harga marketing bertingkat begitu ya jadinya ya, kan ke distributor gitu, ke agen gitu. Kalau pengalaman itu bisa seperti itu, penentuan harganya memang yang pertama memang harus difikskan dulu kan harga dari produsennya berapa. Tentunya jangan lupa memperhitungkan entah nanti ada biaya apa ya kalau sambel ya? Biaya kemasan misalnya, bungkusnya, wadahnya begitu, harganya berapa perlu diperhitungkan juga, atau plastiknya gitu. Pokoknya sampai sedetail-detailnya, untuk memproduksi itu tuh habis apa saja gitu. Jangan hanya memperhitungkan bahan isian dari si sambelnya itu misalnya. Bawang dan macam-macam itu aja, tapi juga sampai ke wadahnya, misalnya mau ada labelnya, misalnya seperti itu, juga ikut diperhitungkan. Itu yang pertama. Lalu setelah itu ke agen misalnya, bisa diterapkan sistem jika ngambilnya banyak, produksinya banyak, tentunya kan kalau kita membuat sedikit dengan banyak kan ada beberapa komponen yang harga yang bisa ditekan gitu ya. Misalnya kalau beli bawangnya beli sekian kilo dengan hanya beli berapa on gitu kan harganya mungkin berbeda. Nah, itu yang nantinya juga dijadikan pertimbangan untuk harga agen. Monggo bisa bisa diperkirakan misalkan untuk per kilo gitu misalnya. Kan kalau sambel biasanya per berapa Pak? 100 gram, 50 gram pengemasannya? Bukan sambelnya, tapi menu tiwul, sambel dan lengkap. Oh. Oke. Kalau tiwul misalnya, biasanya kan dikemasnya per berapa gram begitu. Kan sekali buat
tergantung kapasitas juga ya. Sekali buat bisa berapa kilo misalnya, berapa kilo singkong ya, singkongnya gitu. Sehingga bisa dijadikan berapa kemasan gitu. Nah, itu nanti yang diperhitungkan untuk harga ke agennya. Nah, nanti kalau menurut saya praktisnya dibebaskan saja untuk yang sampai ke pelanggannya berapa. Tentunya kalau beli ke produsen jadinya lebih murah gitu. Tapi minimal pembelian sekian perlu diperhitungkan lebih lanjut. Order ya Bu. Jadi lebih mudah seperti itu sih menurut saya. Berarti tidak harus persis ya. Kalau sekarang kan kalau ambil ini harga jualnya 15.000 per desek. Ini harga pokoknya sepertinya 12.000. Nanti masih ada yang lain. Jadi mungkin sekitar 13.000 kami ambil ke tempat 13.000 kan harga jual umum 15.000. Kalau resellernya nggak mau ngambil harganya harga 15.000 gitu. Untuk branding harga 15.000 apakah bagus apa seperti itu? Sebenarnya yang lebih tahu harga persisnya berapa, maksudnya komponen harganya berapa kan ini ya dari produsennya ya. Tapi kalau ini kalau saran saya margin selisihnya itu agak diberi longgar gitu loh. Jadi misalkan tadi pokoknya itu 13.000, dijualnya 15.000, nanti kalau ada agen lagi agak sulit gitu untuk membaginya lagi ke reseller karena selisihnya cuma berapa berarti? 3.000, 2.000. 2.000 mau dibagi-bagi lagi 500 jadinya. Atau mau 1.000 misalnya seperti itu. Padahal nanti si agen atau resellernya lagi kan masih perlu memperhitungkan menanggung biaya pengiriman lagi. Sementara nanti yang produsennya juga perlu mengemasnya lagi, dibungkus, dikardusi lagi misalnya seperti itu. Kan butuh biaya lagi. Kalau saran saya agak longgarkan lagi selisihnya gitu. Kecuali kalau nanti memang udah ngambilnya banyak, berapa kilo misalnya gitu, dihargai 15.000 itu masih oke gitu. Tapi nanti kalau ngambilnya lebih sedikit, mungkin bisa berkurang lagi. Itu sih. Melayani lokal, paling maksudnya ya banyak relasi, banyak teman. Itu kalau harga jual bisa itu kan bisa ya kalau dengan orang yang jauh-jauh gitu ya Mbak. Jadi lebih apa ya? Iya betul. Sekali yang kakek saja datang yang Nggih. Ya mungkin sementara bisa sih Pak, tapi mungkin kan nanti sambil jalan mungkin ya bisa dievaluasi begitu. Apakah dengan harga segitu itu produsennya tombok enggak gitu. Karena kan waktu juga, nanti pengemasannya juga gitu. Mungkin kalau masih sedikit-sedikit masih belum masalah ya. Belum terlalu banyak pengeluaran yang lainnya gitu kayak tadi dengan sampaikan lokal gitu kan berarti ongkos kirimnya juga nggak terlalu besar ya. Seperti itu. Sambil berjalan mungkin bisa dievaluasi. Berarti di kami yang penting harga pokoknya segini, mereka mau jual berapapun silakan gitu ya Bu. Nggih, menurut saya lebih baik begitu. Jadi produsennya juga nggak usah mikir terlalu banyak, tapi fokus ke kualitas dan kuantitas itu tadi. Selain juga tetap enak, tetap tahan misalnya gitu, tidak mudah basi gitu. Kemasannya juga
bagus gitu, maksudnya tidak terus membuat makanannya jadi tidak tahan begitu. Mungkin akan lebih baik seperti itu. Karena gini ya, kalau bisa itu yang produksi ya sudah bagiannya produksi gitu, yang distribusi, yang marketing ya bagiannya marketing. Gimana caranya dia menghasilkan, menarik banyak peminat gitu, pembeli seperti itu. Jadi nanti fokusnya berbeda-beda. Kalau semua dipikir sendiri agak berat menurut saya. Mungkin di awal-awal masih bisa ya, sambil buat, ya sambil jualan, ya sambil bungkus, ya sambil data, ya sambil nagih gitu kan, sambil nganter gitu, mungkin kalau masih sedikit masih bisa gitu. Tapi nanti kalau sudah sampai ribuan, itu, malah jadi takutnya akan ada satu sisi yang terkorbankan gitu, entah nanti kualitasnya atau kuantitasnya begitu kan, misalnya, produsennya jadi ndak bisa membuat lebih banyak lagi gitu, karena sudah capek nganter-nganter misalnya gitu, kan jadi sayang gitu. Jadi, kalau sudah mulai banyak akan lebih baik, sudah mulai ada yang fokus ke produksi, fokus ke distribusi. Saran saja sih. Seperti itu dulu rata-rata di UMKM binaan itu kayak di World itu juga ada agen belanja, ada kopi dan asisten, ada pengemasan, ada marketing, ada mungkin dari awal tapi banyak belajar Bu. Nanti kapan-kapan mau bimbingannya ya Bu. Siap. Main pengerangan. Nanti siap. Nanti tanya nomor saya ke Mas Kevin juga boleh kok Pak. Saya siap dihubungi kapan saja. Tapi yang jawabnya ya nggak kapan saja juga. Nggak setia. Apalagi sekarang nyambi jadi guru SD juga ini. Udah banyak sekali Bu, nanti kalau ke sini jangan kalau seneng banget ada kampung pecel, kampung Depengo, ada kampung Siwul, ada kampung Tela, masuk Gloris ke Tela dan sebagainya banyak sekali. Wah mantap. Nanti gini juga mungkin Pak, nanti ke depannya kita bisa kerjasama yang lainnya lagi begitu. Mungkin bisa untuk penelitian misalnya, kayak sama seperti yang ini Mas Kevin sudah sempat buat gitu, membuat aplikasi untuk membantu toko gitu. Nah nanti untuk ini juga bisa coba kami bantu juga Pak. Ya, tapi ya perlu diskusi lebih lanjut lagi begitu. Ini di bawah BUMDes dan desa wisata. Jadi buat sekali UMKM yang di bawah. Sip. Gitu ya. Okay. Ada aplikasinya ya. Kalau kemarin untuk gitu. Ini misalkan nantinya untuk dibuatkan, kita mengumpulkan produksinya di satu atau bikin di blogspot, blogger gitu Mas, lumayan juga. Satu desa produknya apa saja gitu. Paling tidak memperkenalkan rencananya ada satu desa Bu, nanti ada galeri UMKM di Ranai ini di bawah BUMDes. Semua produk kita tampung di situ. Galeri UMKM. Mantap Pak. Ya, Bu. Semoga lancar, sukses, sehat semuanya. Ada, kami kan tagline-nya atau ikonnya bisa cikal bakal angkringan Bu. Bisa dengar? Ya, kemarin saya dikabari Mas Kevin juga. Cikal bakal angkringan menjadi ruh kami untuk
membranding desa ini karena 700 warga bekerja sebagai penjual angkringan dan sejarahnya juga dari sini. Nanti juga selain dari UMKM juga akan ada Mr. Hit, insya Allah nanti angkringan yang versi kekinian. Sip, sip. Ya, nah. Semua kampung, jangan semua klaten. Ada kalau bukan bukti itu hanya otak adik gadok, jadi cuma nawarkan itu, bukan masalah ini apa gawe gadok, kalau dari apa dirinya gitu ya Maya. Nah, nanti mungkin yang keripik itu Pak bisa dipasok di semua angkringan gitu kan, lumayan juga itu. Didistribusikan. Semuanya kan memang di proses ini masih terbatas, yang konflik utamanya kan sakit, jadi repot di semuanya. Ini sebenarnya, dan ini hebatnya di Ngerangan nanti tadi. Di Ngerangan ini semuanya pemberdayaan itu jadi 0 rupiah semua dari warga, dan saya dampingi semangatnya warga Ngerangan hebat-hebat. Semoga sehat semuanya. Tadi Bu, SK Desa Wisata Bupati Klaten. Mantap, mantap. Kami akan, ini sedang proses. Saya hari kemarin mau ingin menginap akhir pekan di Ngerangan untuk belajar desa begitu. Konsepnya anak-anak nanti menginap 1 minggu. Ini mau dibikin tapi karena PSBB jadi off lagi untuk persiapan saja untuk wisata paket belajar desa di Ngerangan. Dengan pemandu anak-anak remaja SMK. Sip, sip, sip. Ya tentu. Nggih. Atau mau dibuatkan apa mungkin yang cocok, kalau benar mungkin kemarin saja kan soalannya lebih karena apa kalau berubah itu gampang. Kalau di Facebook berarti halaman itu juga nanti kita pandu gitu ya. Kalau mungkin dalam tidak kalau kami ada untuk aktif mungkin apa membuat kontennya dulu, karena kan musimnya PSBB berarti yang paling utama kesananya yang paling besar potensinya online. Mungkin bantu kita fotografinya atau apa gitu. Aplikasinya konsepnya nanti kita olah gitu. Iya. Yang pesan itu akal utama atau bukan, kayak misalnya pengikutnya berapa, terus hanya kalau kelihatannya kok kayak orang iseng yang misalnya kita mungkin boleh lanjut ke WA kalau serius atau gimana ya, itu kita lebih, kita kadang orang terus nggak berani.
double charge ya. Kalau tidak di double charge orangnya jadi kayak oh iya. Jadi ini ada kasus lagi mungkin terkait kalau resiko menampilkan informasi nomor telepon, identitas, dan sebagainya di online itu bisa diantisipasi dengan apa Bu? Untuk memastikan pembelinya itu asli atau masuk Bu? Ngapunten Mas, suaranya keputus-putus lagi. Jadi mungkin dari pengalaman, apakah misalnya hanya ada misalnya pesanan yang berisiko penipuan atau main-main gitu pembelinya. Jadi mengatasinya gimana? Oh, kalau online ya, sebenarnya kalau untuk itu di internet itu sudah ada yang namanya marketplace, nggih. Marketplace itu tempat ya pasar online seperti itu. Insya Allah di sana lebih terjaga keamanannya begitu. Kalau pernah dengar Shopee, Tokopedia itu di sana memang harus terdaftar seperti itu. Jadi sampai kalau di pengalaman saya di Shopee itu ya ditanya KTP-nya. Jadi nanti kalau ada macam-macam ya bisa dilacak begitu, kurang lebih begitu. Tapi kalau untuk ini yang hanya tanya-tanya saja gitu saya rasa kok nggak masalah ya. Namanya orang tanya kayak di pasar itu ya tanya-tanya harganya berapa, ini gimana gitu. Kalau hanya sekedar tanya saja saya rasa masih nggak masalah. Yang masalah itu kan kalau penjualnya seolah-olah penjual begitu. Minta transfer tapi barangnya nggak ditransfer, kan itu yang lebih ini ya, lebih beresiko. Kita sudah ngirim uang tapi barangnya nggak dapat, kan itu. Nah itu tadi, transaksinya jangan di tempat yang ya misalnya Instagram gitu ya, jangan di situ. Lebih baik mencari ininya dulu, marketplace-nya itu tadi. Karena kalau di Shopee, sistemnya itu si penjual akan mendapatkan uangnya setelah barangnya diterima oleh pembelinya. Jadi insya Allah lebih aman, gitu. Kalau di Instagram memang nggak ada ininya, tapi Instagram lebih ke marketingnya itu tadi loh. Gimana sih bisa dapat barang yang seperti ini misalnya gitu. Siapa saja sih yang bisa buat barang seperti ini gitu, atau saya punya saya bisa produksi barang apa saja sih, nah itu bisa disampaikan di sana. Sekedar itu, tapi untuk transaksi memang bukan di situ tempatnya gitu. Tapi informasinya bisa disampaikan di sana. Data-datanya itu tadi, produknya apa saja, misalnya kalau tiwulnya ada variannya enggak gitu, misalnya tiwul original, tiwul coklat, tiwul keju misalnya seperti itu. Beratnya berapa misalnya seperti itu. Dikirim dari mana? Itu saja. Tapi kalau untuk transaksinya memang tidak disarankan di tempat-tempat itu. Begitu mungkin. Terjawab mboten nggih? Pastinya sih, kemudian nanti misalnya diarahkan Iya. Iya. kami gitu ya Bu ya. Ya. Nggih. Seperti itu. Memastikan itu gitu ya kan. Kalau memang sama-sama yakin kan pasti pembelinya juga tahu beneran itu ya pembelinya yang harus. Itu kan mungkin dengan PP juga ya Bu ya, kayak memastikan pembeli tidak main-main ya Bu.
Iya. Mungkin sudah cukup Bu pertanyaan dari warga di Desa Merangan ini. Terima kasih banyak diaturkan atas kesediaan dan waktunya memberikan sharing soal bisnis kewirausahaan warga di sini, menampilkan contoh gitu ya Bu ya, untuk publikasi bisnis itu yang menarik seperti apa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di sini. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu dan berbagi tentang menghadirkan bisnisnya di era pandemi. Semoga ilmu yang saling share didapat hari ini bermanfaat. Kita pergi dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Mugi sukses sedaya, sehat sedaya. Bu. Pamit nggih. Terima kasih Bu Nan.